Halo, selamat datang di pembelajaran daring Politeknik Negeri Manado, jurusan akuntansi, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan saya, Joli Turangan. Mari kita belajar bersama. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat datang kembali dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan saya, Joli Turangan. Topik kali ini tentang integrasi nasional. Adapun tujuan pembelajaran dari topik ini adalah untuk memahami bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam memahami topik integrasi nasional, saya membagi dalam 5 sub-bahasan. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Kedua, alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dan yang terakhir, mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Baiklah, kita masuk pada sub bahasan yang pertama, yaitu konsep dan urgensi integrasi nasional. Istilah integrasi nasional terdiri dari kata integrasi dan nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologis itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Menurut Kurana 2010 menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki keberbagaian, agama, daerah, bahasa, dan lain sebagainya, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Integrasi menurut buku Pendidikan Kewarganegaraan, buku ajar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyatakan bahwa integrasi dapat berarti penyatuan, pembaruan, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Selanjutnya, istilah integrasi nasional mempunyai 2 macam pengertian, yaitu secara politis, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Dan yang kedua, secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Setelah kita mempelajari tentang konsep integrasi nasional, maka kita akan masuk pada pembahasan tentang jenis integrasi. Miron Weiner dan Ramlan Surbakti menyatakan bahwa integrasi nasional adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Menurut mereka, integrasi nasional sama dengan integrasi politik.
Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Selanjutnya, integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional di pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang berikutnya, integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenal aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Yang berikut, integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Terakhir, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Saat ini, integrasi nasional meliputi integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan hambatan-hambatan antara daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antara keduanya. Misalnya dalam hal peraturan, norma, dan prosedur, serta pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras. Sekarang kita masuk pada pentingnya integrasi nasional atau urgensi integrasi nasional. Kita tahu bersama bahwa potensi disintegrasi karena kepelbagaian dan perbedaan yang kita miliki, yang jika dilihat dari sisi negatifnya akan memberi potensi terhadap disintegrasi. Tetapi sekaligus juga merupakan peluang bagi kita untuk menjadi lebih baik dan lebih besar sebagai sebuah bangsa. Oleh sebab itu, integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan, yakni identitas nasional sebagaimana yang sudah kita bahas dalam topik sebelumnya. Misalnya, bahasa nasional harus digalakkan sebagai bahasa persatuan, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya.
itu adalah identitas bersama kita yang perlu kita pegang teguh agar supaya integrasi nasional selalu tercapai. Saat ini integrasi nasional mengalami berbagai macam hambatan dan tantangan, terutama di bidang politik, di mana kebebasan karena demokrasi oleh berbagai pihak digunakan secara salah dan negatif dengan tujuan-tujuan politik tertentu. Di sisi yang lain, adanya paham-paham khilafah yang juga merongrong eksistensi kita sebagai sebuah bangsa. Oleh sebab itu, ancaman dan tantangan ini perlu kita cermati sambil memperkuat identitas nasional kita agar bangsa kita tetap jaya. Patut diingat, peristiwa Pilkada DKI telah memicu potensi disintegrasi bangsa akibat politisasi agama di Indonesia. Agama dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan politik yang ada. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati karena kemudian karena itu terus merambat sampai pada pesta demokrasi Pilpres, ketika politisasi agama digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik, bahkan setelah terpilihnya presiden dan wakil presiden serta menteri, kelompok-kelompok yang tidak menghendaki negara ini dapat membangun dengan tenang tetap merongrong, meskipun kita tidak dapat mengatakan bahwa semua orang yang mengkritisi pemerintah sebagai orang-orang yang mengancam integritas nasional. Tetapi kita juga tidak bisa menampik bahwa hal-hal itu atau ada pihak-pihak tertentu yang tidak menghendaki terjadinya integrasi nasional. Oleh sebab itu, jelaslah bagi kita alasan mengapa diperlukan integrasi nasional bagi kita semua. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo tahun 2002 menyatakan bahwa sejarah perkembangan integrasi Indonesia meliputi 3 model. Model pertama adalah integrasi Imperium Majapahit, model kedua integrasi kolonial, dan model yang ketiga integrasi nasional Indonesia. Model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau imperium. Majapahit, struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama, yaitu wilayah inti kerajaan atau disebut dengan Negaragung, yaitu terdiri dari Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa atau disebut juga mancanegara dan pasisiran yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Dan yang terakhir, konsentris ketiga tanah Sabrang adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayudhya-pura atau sekarang kita kenal dengan Thailand. Model integrasi yang kedua adalah kolonial. Model integrasi kolonial yang lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke.
Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim. Sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari ambtenaar atau pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan masyarakat atau dengan rakyat. Dengan kata lain, pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Model yang ketiga adalah model integrasi nasional Indonesia. Model ini berawal sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kolonial. Integrasi model kolonial lebih dimaksudkan agar rakyat jajahan mendukung pemerintah kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Sedangkan integrasi nasional Indonesia bertujuan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Model ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa khusus pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan baik yang bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaeratan, politik, ekonomi, perdagangan, dan kelompok perempuan. Kaum terpelajar ini mulai menyadari bahwa bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Mereka berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa yang merasa sebagai satu nasib dan penderitaan, sehingga mereka bersatu menggalang kekuatan bersama. Dalam sejarah pertumbuhan kesadaran berbangsa tersebut telah dilalui dengan 4 tahap. Yang pertama, masa perintis atau tahap perintis. Pada tahapan perintis, masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Kelahiran Budi Utomo sampai sekarang ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, masa penegasan. Masa penegasan adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia beraneka ragam tersebut menyatakan diri sebagai satu bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, satu persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, masa percobaan. Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI atau Gabungan Politik Indonesia tahun 1938 mengusulkan Indonesia berparlemen. Namun perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil. Akhirnya, masuklah Indonesia pada masa yang keempat atau masa pendobrak. Pada masa tersebut, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka, bebas dan sederajat dengan bangsa lain. Nasionalisme telah mendasari bagi pembentukan negara kebangsaan Indonesia modern. Dari sisi politik, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan bangsa Indonesia baik ke dalam maupun keluar
bahwa bangsa ini telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan dan sederajat dengan bangsa lain. Di sisi sosial budaya, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus merupakan revolusi integratifnya bangsa Indonesia dari bangsa yang terpisah dengan beragam identitas menuju bangsa yang satu, yakni bangsa Indonesia. Saat ini kita masuk pada subbahasan dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional dapat dibagi dalam 5 jenis integrasi. Yang pertama, integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai tahun 2005. Integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut, tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Selain itu, kita juga sudah menandatangani UNCLOS dan menjadi negara kepulauan yang diakui oleh dunia, yang kita kenal dengan Archipelago State atau negara kepulauan. Sehingga seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Timor betul-betul telah menjadi terintegrasi dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Tentu tidak lain dari Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Melalui kurikulum tahun 1975 mulai diberikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP di sekolah. Saat ini melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKN. Melalui pembelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. Yang keempat, integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Integrasi elit dan massa sekarang ini lebih dikenal dengan blusukan. Hal ini dipopulerkan pertama kali oleh Jokowi, Presiden Republik Indonesia saat ini, yang kemudian diikuti oleh elit-elit yang lain sampai saat ini, karena terbukti cara ini efektif mendekatkan elit dengan massa. Integrasi yang terakhir adalah integrasi tingkah laku atau perilaku integratif, yakni mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis,
dan bertujuan. Selanjutnya kita memasuki subbahasan yang terakhir yang kelima, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau politik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik, material, seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual, seperti perasaan khawatir, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara di mana semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan atau sulit diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, agama, budaya, kepentingannya akan menyimpan potensi konflik. Terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang bijaksana. Namun apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan suatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa, negara, sehingga perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Demikianlah pembahasan kita tentang integrasi nasional Indonesia. Sebagai kesimpulan, saya rangkumkan beberapa hal. Yang pertama, integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Kedua, integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Tiga, jenis-jenis integrasi mencakup integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. 4. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedang aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. 5. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, maka disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. 6. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. 7. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi.
Dan yang terakhir, integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Demikianlah pembahasan kita tentang integrasi nasional, dan untuk tugas akan disampaikan berikut ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara.